Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu pendamping dan Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal mengenai kepahlawanan dalam acara Pertapa Wiradaya ke-36. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun. Selama itu, bangsa kita hidup di bawah tekanan, penindasan, dan ketidakberdayaan. Selama itu pula, kita dibodohi dan ditipu oleh bangsa penjajah. Bangsa kita dijadikan sebagai alat untuk memperbesar kekuasaan dan memupuk kejayaan para penjajah. Sedangkan bangsa pribumi hanya dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Sungguh tragis, begitu hebatnya pahlawan bangsa Indonesia, hingga akhirnya kita bisa terbebas dari penjajahan itu dan meraih kemerdekaan. Ingatkah kita bagaimana Indonesia bisa merdeka sampai sekarang ini? Tentu tidaklah mudah untuk mencapai kemerdekaan. Semua bisa terwujud atas kerja keras pahlawan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Dalam hal ini, pahlawan yang dimaksud adalah pejuang yang dengan berani melawan penjajah yang berkuasa saat itu, sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri. Teman-teman yang berbahagia, dapat kita bayangkan betapa beratnya perjuangan yang harus mereka lalui untuk melawan para bangsa penjajah. Namun, karena dengan tekad yang kuat, mereka berhasil menumpas penjajah itu sendiri. Meskipun hanya membekal bambu runcing yang merupakan senjata tradisional bangsa Indonesia, melawan penjajah yang menggunakan senjata modern dan merupakan senjata paling ampuh pada zaman itu. Berbagai siasat dan strategi mereka lakukan demi melumpuhkan penjajahan yang semakin merajalela di bangsa ini. Jika kita berada pada zaman dahulu, beranikah kita seperti mereka? Tentu, demi bangsa dan tanah air, kita harus berani ikut berjuang. Teman-teman yang berbahagia, berkat perjuangan pahlawan itu, bangsa Indonesia akhirnya meraih kemerdekaan yang dilandasi dengan proklamasi kemerdekaan dan adanya Sumpah Pemuda yang berisi kebulatan tekad dalam 3 butir pernyataan, yaitu butir pertama berupa pengakuan bahwa ribuan pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke. Butir kedua berupa pengakuan bahwa manusia yang mendiami ribuan pulau itu merupakan satu kesatuan yang bernama bangsa Indonesia. Butir ketiga menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan yang diberi nama yaitu bangsa Indonesia. Maka atas dasar semua itu, pada tanggal 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan pada setiap tahunnya. Teman-teman yang berbahagia, dalam mengisi Hari Pahlawan ini, marilah sejenak kita renungkan dan ingat kembali sosok pahlawan Indonesia yang gagah berani maju ke medan tempur, yang mempertahankan kemerdekaan yang didamba-dambakan rakyat saat itu. Seperti yang saya katakan tadi, pahlawan itu tidak hanya rela meninggalkan keluarga, harta, tenaga, serta pikirannya, tetapi juga berani mempertaruhkan nyawanya. Teman-teman yang berbahagia, kita harusnya bersyukur dan berterima kasih kepada pahlawan bangsa Indonesia, seperti kata Presiden Soekarno dalam pidatonya, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya sendiri. Apa jadinya Indonesia jika sampai sekarang masih terus dijajah? Kita tidak mungkin bisa hidup bebas tanpa adanya pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu. Sudahkah kita menunjukkan rasa terima kasih kita untuk mereka? Teman-teman yang berbahagia, kita selaku rakyat Indonesia yang baik, maka
Mari kita teruskan perjuangan pahlawan terdahulu. Jangan sampai perjuangan yang sampai berkorban nyawa menjadi sia-sia saja. Karena ini negara kita, maka kita wajib menjaganya serta melestarikannya. Untuk mewujudkan rasa syukur dan terima kasih kita, banyak cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya terus berusaha belajar dengan baik untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang berilmu, agar bangsa Indonesia tidak akan dijajah kebodohannya. Selain itu, kita harus bisa menjaga adat dan budaya Indonesia. Jangan sampai budaya kita dijajah oleh budaya lain. Karena jika kita tidak mencintai budaya kita, siapa lagi yang akan menjaga keberadaan budaya Indonesia? Jadi, untuk menyelamatkan bangsa kita dari penjajahan, bukan hanya dengan pertempuran, tetapi banyak cara yang bisa ditempuh. Teman-teman yang berbahagia, satu hal yang sangat disayangkan sekarang ini yaitu semangat nasionalisme yang kurang begitu berperan dalam masyarakat. Contohnya saja, dengan ditetapkannya Hari Pahlawan, seharusnya kita memperingati hari itu dengan hikmat dan penuh arti. Namun, buktinya banyak pemuda yang tidak tahu kapan Hari Pahlawan dilaksanakan. Dan banyak yang menganggap hari itu tidak adanya perlu dispesialkan. Teman-teman yang berbahagia, marilah mulai dari sekarang kita selamatkan bangsa kita dari berbagai macam penjajahan yang bisa terjadi. Jika pemuda-pemudi mempunyai tekad kuat untuk memajukan Indonesia, maka kita pasti bisa mempertahankan apa yang para pejuang pertahankan di zaman dahulu. Cukup sekian materi pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah SWT. Jika ada kurangnya maka itu dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.